Rusia mengecam pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerukan pembangunan sebuah sinagoga di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sinagoga adalah semacam kuil tempat umat Yahudi beribadah dan Tel Aviv berencana membangunnya di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Ben-Gvir tidak bertanggung jawab dan memperkeruh hubungan antara Muslim dan Yahudi di Israel dan Palestina yang memang bersitegang. Rusia menegaskan kesucian dan status quo Masjid Al-Aqsa harus dihormati dan dipertahankan sesuai perjanjian internasional yang telah disepakati. Rusia menjadi satu-satunya negara non-muslim yang mengecam ide gila Ben-Gvir. Sebelumnya, 8 negara muslim juga melontarkan kecaman yang sama, yakni Indonesia, Iran, Arab Saudi, Turki, Qatar, Palestina, Yordania, dan Mesir. Pemimpin salah satu partai oposisi Israel, Yair Golan, mendesak kelompok oposisi lain untuk segera menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Golan mengajak para petinggi kelompok oposisi lainnya di Israel untuk segera menggelar pertemuan darurat. Menurut Golan, pertemuan darurat harus segera dilakukan karena Israel dalam keadaan darurat luar biasa. Bahkan secara ekstrim, Golan menilai saat ini Israel berada di ambang keruntuhan secara politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan konstitusional. Dalam upaya menjaga kestabilan Israel, Golan mendesak Netanyahu harus segera digulingkan dari kursi Perdana Menteri. Merespons pesan Golan, pemimpin oposisi Israel lainnya, Yair Lapid, menyambut baik untuk menggelar pertemuan darurat dan rencana penggulingan Netanyahu. Komandan Brigade Al-Quds Abu Suja'a tewas dalam bentrokan bersenjata dengan tentara pendudukan Israel atau IDF di sebuah bangunan di Camp Tulkarem, Palestina. Dalam keterangan yang dirilis Israel pada Kamis 29 Agustus 2024, pasukan IDF terlibat baku tembak dengan para pejuang di tepi barat. Dalam pertempuran itu, IDF membunuh Muhammad Jaber yang dikenal sebagai Abu Suja'a. Abu Suja'a adalah pejuang yang paling dicari oleh Israel, bahkan IDF sudah 4 kali gagal berupaya membunuhnya. Selain membunuh Abu Suja'a, IDF juga menangkap seorang militan bernama Muhammad Qassas. Qassas merupakan anggota tingkat tinggi sayap militer kelompok Jihad Islam Palestina di Tulkarem. 12 jet tempur siluman Avangard milik Amerika Serikat atau AS dikerahkan ke Timur Tengah karena pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terancam gagal. Pesawat Lockheed Martin F-22 Raptor akan berpatroli di perbatasan Israel dengan memberi perhatian khusus pada Hizbullah di utara dan serangan apapun yang mungkin berasal dari Iran. Pesawat tempur F-22 Raptor disebut-sebut sebagai pesawat militer tercanggih di dunia dan memiliki kemampuan lepas landas vertikal. Kedatangan F-22 ke Israel disebut akan mengubah permainan sekaligus jadi sinyal peringatan serius untuk Iran dan Hizbullah bahwa AS siap menangkal serangan mereka. Iran dikatakan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang Israel. Sementara Hizbullah diketahui telah menghujani Israel dengan ratusan roket pada pekan ini. Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas pengeboman peralatan mata-mata Israel di lokasi Al-Abad. Hizbullah menyatakan bahwa mereka berhasil melakukan serangan langsung menggunakan drone bunuh diri. Kelompok militan Lebanon itu juga menggunakan drone bunuh diri untuk merusak peralatan mata-mata yang baru dikembangkan dan dipasang pada derek di dekat barak Dovir. Sebagai bukti, Hizbullah merilis video yang menunjukkan serangannya terhadap pangkalan militer Israel dan kota Kiryat Shmona di Israel Utara. Media Israel melaporkan sirene terdengar di pemukiman Galilea Atas, menandakan peningkatan kewaspadaan atas serangan Hizbullah. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan ke kota Adaiseh di Lebanon Selatan yang membuat konflik di sepanjang perbatasan memanas. Di tengah panasnya isu serangan balasan ke Israel, Iran kini malah disebut membuka pintu perundingan dengan Amerika Serikat atau AS soal pengembangan nuklir. Hal tersebut disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei saat memberikan arahan dan red line bagi kepemimpinan Iran di bawah Presiden baru Masoud Pezeshkian. Khamenei mengingatkan Pezeshkian bahwa AS merupakan musuh yang tidak bisa dipercaya bagi Teheran. Belum diketahui pasti seberapa besar ruang yang dimiliki Presiden Pezeshkian untuk bermanuver dengan AS soal nuklir, terlebih di tengah situasi panas di Timur Tengah. Pasalnya, AS sudah menyatakan akan menjadi penolong Israel dalam
dalam menghadapi serangan balasan yang akan dilancarkan Iran dan Hizbullah. Hizbullah telah melancarkan ratusan roket di wilayah Israel pekan ini sebagai awalan serangan balasan. Selama ini, umumnya Hizbullah menarget kota-kota Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon untuk dibombardir. Namun tak sedikit kota-kota yang jauh dari perbatasan juga menjadi target serangan Hizbullah. Inilah deretan kota di Israel yang dibombardir Hizbullah dirangkum to the point. Pertama, Naharia. Kota ini terletak hanya 6 mil dari perbatasan dengan Lebanon. Kedua, Tiberias. Kota ini jadi sasaran Hizbullah karena terdapat pangkalan kontrol lalu lintas udara Israel. Ketiga, Haifa. Haifa merupakan kota pelabuhan yang cukup aktif di Israel. Keempat, Tel Aviv. Sebagai pusat pemerintahan, Tel Aviv tentunya menjadi target utama Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.